Enggak, karena gini, ngomong enggak cawe-cawe. Anak saya enggak boleh maju dua-duanya. Untung aja enggak ada, untung, tapi kita masih untung loh. Masih untung calon presidennya Pak Prabowo. Coba kalau calon presidennya Gibran, wapresnya Kaisang, itu lebih kacau. Waduh. Waduh. Itu bukan pesta demokrasi, pesta keluarga. Mungkinkah Pak Jokowi itu bisa, masih ada peluang nggak Pak Jokowi itu bisa mengakhiri pemerintahan ini dengan soft landing? Dengan husnul khotimah. Saya udah nggak ngurusin dia mau soft landing, mau crash landing, mau kebakaran. Udah nggak saya urusin. Beliau tuh presiden kita, Bu. Memang, tapi gini, kalau presiden harusnya tuh yang gini ya. Justru kelihatannya dengan memperjuangkan Dek Gibran, saya selalu manggilnya Dek Gibran. Okay. Menunjukkan saya lebih senior. Bukan nak ya, bukan nak. Enggak mau saya punya. Ya kita harus tepuk tangan dulu dah. Karena setelah sekian bulan purnama akhirnya kita bisa menghadirkan lama Bu Koni. juga ya. Karena kita gosipin mulu kan, kita lihat videonya viral terus. Bukan yang setelah sekian purnama. Apa itu tuh? perasaan surat gue kepada Surya Paloh. Masih ingat loh. Ternyata beliau ingat. Masih. Tapi kita nggak mau nge-back jauh ke belakang karena kita akan berpikir soal ke depan yang baru hari-hari belakangan terjadi. Lagi viral. Bu Koni lagi viral. Itu kok ya kami khawatir sebagai rakyat jelata ini terhadap situasi Pilpres ini kok kita melihatnya yang barusan saja di Jawa Pos ya. Ya, Jawa Pos ya beritanya. JPNN. Itu setelah kemarin diduga ada oknum TNI yang ikutan bermain di wilayah politik gitu, sebut aja begitu, ada relawan dianiaya, kemudian juga ada Satpol PP dukung. Kemudian hari ini ada aparat desa yang diintimidasi untuk mendukung paslon 02. Aparat. Kok gak ada adem-ademnya sama sekali? Kita pengen dengar Mbak Koni ini apa nih? Gak ada yang gembira ini. Apa yang terjadi Mbak dari sisi pertahanan keamanan atau apapun ini? Kalau aku sih dari pertahanan aja ya. Mungkin itu yang sekarang membuat aku tuh agak, sebenarnya aku tuh sama Al-Araf itu suka berantem aja. Karena dia kan selalu TNI mesti begini tuh, dan gue selalu marah karena gue tuh kan pembela TNI sejati. Oh iya. Kan? Tapi pas kemarin aku bersama-sama dia. Satu suara. Atas kejadian di Boyolali. Karena begini, Boyolali itu menurut aku parah banget ya. Parah banget. Sebentar nih. Boyolali itu menurut Bu Koni itu parah banget. Parah karena tadi malam aku melihat wawancara Kepala Staf Angkatan Darat dengan Rosi Silalahai. Ya. Oke. Pak Kasat dengan Rosi. Ya, dan disitulah aku melihat kenapa jadi makin blunder begini ya. Jadi gini, aku lihatnya sederhana aja. Ini ada apa katanya? Kita mundur dulu ya. Pertamanya kan yang disebut knalpot brong, betul nggak? Iya. Berisik. Kenapa berisik knalpot ya? brong, kita Google aja sih. Knalpot brong tuh urusannya udah jelas-jelas polisi. Polantas lah ya. Soalnya juga ngomong gini, suara mengganggu masyarakat. Suara nih, kan? Sampai ada yang masuk IG gua. Ibu Koni soalnya orang kaya, gak pernah ngerasain rumahnya dikerubungin. Tahu banget gue orang kaya. Apa hubungannya orang kaya sama knalpot bro? Gak ngerti. Nah, makanya pagi-pagi aku jadi iseng. Kan gue orang suka iseng ya. Gue jalan pagi gue langsung latihan silat. Kalaupun gue ada datengin ke orang knalpot bro, gue silat. Kalau enggak gue pakai polisi, ngapain banget kan? Nah, jadi itu satu. Kedua, polusi suara. Berisik ya. Kalau suara itu bukan juga urusan tentara. Itu urusan Kementerian KLHK. Itu ada di peraturan menteri tahun 2009. Gue lupa nomornya. Udah kebanyakan nomor jadi nomor penawaran maksudnya. Kayaknya nomor 3 deh. nomor penawaran. Nah, terus. Katanya polusi udara katanya. Polusi udara. Kalau polusi udara juga bukan harus sama. Nah. Tapi yang paling parah itu apapun lah mau ketertiban itu nggak punya hak untuk gedebak-gedebuk main gebuk aja. Hari ini rupanya jawabannya adalah kemudian saya menerima begitu banyak dari angkatan darat ya. Bahwa kenapa mereka tuh marah banget. Ternyata anak-anak katanya mabuk. Yang pakai dirijen lihat deh nanti viral deh. Dirijen pada jadi sebelum turun tuh pada mabuk dulu. Yang mabuk siapa? Anak-anaknya masa tentaranya. Oh iya. Kalau tentaranya mabuk nggak pakai minuman kayaknya. Iya betul. Nah, apapun ceritanya, katanya juga ada yang versi dari pagi berisik. Ada versi lagi berisik deket batalion.
Ya kan tinggal katanya TNI Polri bersaudara bukan? Iya dong. Ya. Telepon Komunikasi. aja. Bukan komunikasi kan dulu. TNI dan Polri bersaudara. Ya coba dari slogan-slogan dari era 45. Pak Hadi, kemudian Pak Yudo, Pak Andika kan semua TNI dan Polri itu bersaudara. Ya. Kalau gue sama saudara gue telepon aja, kenapa mesti jadi gue yang gebak-gebuk? Iya. Nah, lebih kacau lagi ketika saya baca Dandim ini Mas Wiweko kok bikin pernyataan ini lalu lintas ini, jadi kalimatnya lalu lintas, aku lupa ya kalimat selanjutnya apa, tapi dia ngomong itu lalu lintas, kalimat dia loh. Dengan lalu lintas saya udah tahu dong itu bukan urusannya TNI. Nah lebih parah lagi adalah kenapa ini ke paslon yang jelas-jelas ini relawan Pak Ganjar. Kenapa aku ngomong kayak gini? Kalau Pak Kasat tadi malam bilang nggak politik, susah. Karena kita juga banyak nerima video yang dimana orang-orang dengan partai lain pakai motor brong. Betul. Dan bahkan lebih masif. Banyak tuh. Mungkin bahkan lebih masif. Kedua, kalau memang ini Pak brong ini menjadi sebuah masalah terhadap kedaulatan negara. Gue nggak tahu lihat dari mana, dari ilmu gue nggak punya nyambung ya. Sampai kedaulatan negara. Kenapa brong bisa sampai ke kedaulatan negara? Oh jadi kenapa tuh masuk alutsista? Bukan masuk. Jangan-jangan dikirim dari Rusia gimana? Aku udah nggak ngerti. Jadi aku bilang oke. Gini deh, kalau begitu kita anggaplah menghormati Kepala Staf Angkatan Darat ya. Kalau memang sekarang tugas TNI Angkatan Darat. Kalau ngomong angkatan tuh harus terus Angkatan Darat. Darat. Nggak ada yang bikin lautan udara. Oh iya. Ya jadi jangan sampai ntar jadi TNI semua dong. Kalau Angkatan Darat merasa memang urusan knalpot yang mengganggu ketertiban masyarakat. Sudahlah. Sekarang juga presiden baru ini besok. Kita dudukin dengan Komisi 1. Tambahin aja satu pasal di faktor Undang-Undang TNI terkait operasi militer selain perang. Dimasukin situ. Waduh. Karena gini, operasi militer selain perang itu kan ya terorisme. Padahal kita masih kusut ngurusin terorisme ya. Dan gak ada yang gedebak-gedebuk ngajak terorisme. Radikalisme. Sampai sekarang tuh pilot tuh masih ketahan tuh. Iya masih di Papua. Harusnya batalion itu ke Papua aja. Gedebak-gedebuk sama OPM. Berani gak? Waduh. Ini bukan ini. Seram. Langsung nih. Bukan maksud aku, gak ngerti aku. Karena yang dikenakan tuh rakyat sipil. Dan itu yang membuat kemarin misalnya ada dan saya baca berita, orang semua mempertanyakan mana Komnas HAM. Oh iya benar. Sekarang disalahkan rakyat ya. Nah itu, jadi maksud aku kalau memang ngotot begitu udah, saya dengan akan cari ilmunya apa, tapi kita nggak akan lagi jadi tentara. Gini, gue tuh ada sukanya sama Presiden Jokowi kan tahun-tahun kan gue pendukung banget dia dong. Oh iya, kita semua. Bukan ya. Kita semua nih. Sakitnya tuh di sini. Apa? Sakitnya di sini. Bukan-bukannya aja dong. Jadi ya, aku tuh kagum sama dia kan poros maritim dunia ya. Bener gak? Kita akan jadi negara seperti Majapahit. Malah waktu aku ngajar di Sesko itu kan aku kan dosen tamu di Sesko Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Sesko TNI. Jadi kalau yang marah sama gue tuh ngomong sebagai dosen Sesko. Jadi gue nggak bilang Angkatan Darat. Makanya gak mungkin, menurut aku ya, jangan malah nih Pak Kasat ya. Nggak mungkin dari satuan tuh keluar 15 orang jurung gitu keluar. Tanpa komando. Berarti ada komando. Kecuali dari pohon beringin dekat situ kesambet. Dan itu sudah terlihat jelas kan di CCTV-nya itu udah jelas banget kan. Ditungguin. Waktu itu belum ada CCTV, aku juga masih ini apa sih gitu kan ya. Tapi begitu CCTV keluar, Pak Andika keluar, dan Pak Andika kan mantan Kasat, mantan Panglima. Iya. Masa mau dianggap salah juga? Apa yang tidak disampaikan oleh Pak Andika dan Bu Koni kayaknya tahu? Pak Andika kan kayaknya menyimpulkan bahwa ini gak mungkin spontanitas. Ya sama kan aku bilang tadi, gak mungkin. Karena kalau kita tahu tentara itu gak mungkin lu keluar pos sendiri aja lu ditangkap. Gak izin-izin. Oh iya juga ya. Iya dong. Sampai segitunya. Kan aturannya ribet. Makanya aku selalu bilang jadi tentara itu, kamu itu manusia yang disempurnakan. Makanya sedikit banget kemungkinan untuk bikin salah. Apalagi berkelompok begitu. Banyak orang. Nah, karena dia manusia yang disempurnakan dan dia tuh dididik, dilatih untuk jadi manusia sempurna tadi. Karena tugas dia kedaulatan negara. Bukan knalpot. Saya kebayang ya, kalau misalnya tadi ada oknum sekitar 15 orang itu tiba-tiba keluar kemudian mukuli. Kok saya berimajinasi, jangan-jangan ada perintah, itu ada knalpot, serbu. Gitu. Ya gak gitu juga Mas Jo. Ya gak begitu juga. Enggak. Kalau itu kejadiannya, itu yang ditunjukkan diserbu juga. Wah, yang viral tuh. Kalau itu mungkin kan kita imajinasi. Oh itu ada knalpot, brong, semuanya baju merah. Iya, serbu.
Tapi kan enggak. Jadi baju merah menentukan. Oh. Baju gua pink. Waduh. Makanya salah judulnya nih. Kamu bukan raja. Harusnya? Kamu bukan ratu. Iya juga. Yang nulis gak berani, yang Yang kirim gak nggak berani. Ini kemudian kan ya ini kita sebagai rakyat kecil nih. Kita ini hanya melihat saja sambil geleng-geleng kepala kan. Jangan. Tiap hari ada saja informasi tentang aparat. Apakah aparat desa, bahkan Babinsa ya kan. Itu konon juga sampai meriksa-meriksa KTP segala macam. Minta KTP. Ini apakah ada, ini kita nggak tahu nih, kita bertanya. Apakah ada kecenderungan bahwa aparat, baik TNI, Polri ataupun yang level lebih rendah lagi, digunakan untuk ikut serta dalam proses Pilpres ini? Kalau ditanya itu ya, harusnya kita mundur ke acara waktu sebelum atau lagi awal-awalnya MK rame. Oke. Oh iya. Jadi waktu awal MK rame itu, kemudian diputuskanlah si Paman itu bersalah, tapi kemudian Dek Gibran yang gemoy itu tetap lolos. Aku kan ngomong langsung, Pak Presiden mendingan Pak Presiden itu cuti atau mengundurkan diri. Karena susah untuk kita berpikir, ya kan? Dia tuh akan menjadi presiden aja, nggak mikirin sang putra mahkota. Tapi kan Presiden udah bilang netral, semuanya harus netral, Bu. Percaya. Arahnya. Masih percaya sama Pak? Ya, saya kan namanya orang cinta itu ya masih ada sedikit percaya juga. Kamu nggak baca kaosku juga? Kaos kita lagi bicara loh. Kaosmu sama kaosku lagi ngobrol. Karena ada Bu Koni suka. Tutup lagi. Lip, lu katanya ada pertanyaan yang serem, Lip. Enggak. Tadi tuh saya kepikiran sama soal nggak mungkin itu nggak ada komando. Iya. Itu jadi membenarkan kecurigaan saya. Ini saya curiga nih Bu, karena soal knalpot Brong ini sebelumnya sempat viral tuh. Mas Kaisang di Blair di knalpot Brong sama orang-orang. Di Jawa Tengah juga. Di Jawa Tengah juga, dan itu marah sekali. Itu bukannya lihat gak? Oh sebentar. Gak lihat ya? Yang marah siapa? Kaisang. Oh jadi Kaisang lagi ada acara di sebuah Dia restoran. bukan kirim bunga ya? Karena kalau yang kejadian Bojolali, lalu ada banyak yang kirim bunga, tentara itu manusia. Oh jadi itu nggak ada yang kirim bunga cawapres juga, cawapres bocil manusia juga nggak ada. Nggak, kalau soal kirim bunga itu kayaknya kerjaan partai bunga yang suaranya 0, gitu loh. Oh itu jadi mentang-mentang punya banyak bunga dikirim lah ke sana. Iya, partai bunga enggak ini Kok jadi kemana-mana ini? Bunga apa sih? Bunga Timawar itu? Enggak, aku heran soalnya tiba-tiba banyak banget kirim bunga. Partai bunga. Bahwa apa tentara itu manusia, siapa yang bilang tentara itu bukan manusia? Iya. Padahal ini kan bicara soal korban ya. Ada kekerasan. Satu korban, tapi kalau aku pribadi kan aku tuh cinta banget TNI ya. Oke. Karena dia tuh garda terdepan bangsa. Iyalah. Betul nggak? Bener. Nah, jadi aku tuh sekarang begini, kalau kita tadinya punya Presiden Jokowi yang mau menuju negara poros maritim dunia. Iya. Kalau dengan mendengar tadi malam kemudian bagaimana Kasat mempertahankan anak buahnya betul, dan bagaimana sebagai ketertiban tentara angkatan dipanggil jiwanya, gitu kan. Kayaknya udah paling bener aja angkatan darat sekarang ngurusin Brong. Saya cuma khawatir sekarang jadi negara poros Brong dunia. Itu poros mengkhawatirkan. Karena kalau yang terjadi, gue akan ngomong Menteri Pertahanan besok siapapun itu, tolong angkatan darat dipotong aja anggarannya. Wow. Karena udah nggak mungkin perlu lagi tank ya. Buat apa kan ngurusin Brong usah pakai tank. Iya. Ini contoh aja, contoh. Terus Nah, polisinya gimana, Bu? Nah itu biar aja mereka berantem berdua aja. Polisi pasti emang ini punya gua tarik-tarik. Enggak, tapi soal anggaran tadi ini kan menyambung soal anggaran. Beberapa bulan lalu itu kan ada kenaikan anggaran malah. Ya, Bu Koni itu. tadi bilangnya kan ya enggak dipotong aja anggarannya. Loh, Ini Kemenhan malah mengajukan anggaran tambahan untuk gitu. 2024 sampai Iya. 300 triliun lebih kan Totalnya gitu. totalnya. Kalau itu gini, kalau itu ya saya mesti ngomong apa deh. Aku ini kan akademisi yang berdiri mana aja. Dan untuk Pak Prabowo mewujudkan anggaran sebesar itu, Ya. itu memang aku kawal. Karena aku pengen Indonesia punya kapal induk. Oke. Makanya kalau nanti bisa anggaran gede banget, kita lihat kapal induknya mana, bukan kapal indukan ya, kapal induk. Sementara kan kita Takutnya kapal singkong loh. Makanya gua harus ngomong kapal induk ya. Kapal induk, oke. Ini kita kapal induk kan sementara baru ada pasar induk. Jadi ini Jadinya ke pasar ya, induk. makanya ini dikawal anggarannya, mungkin maksudnya itu. Nah, jadi aku bilang, kenapa kalau aku sih selama aku tahu itu besar, punya kapal induk, punya bomber. Pokoknya gini lah, impiannya Pak Prabowo tuh kita akan sekuat waktu Pak Soekarno bikin.
Dan gue sih mendukung abis dong. Indonesia bangga. Di bagian saat. Makanya aku bantuin tuh. Tetapi ada satu PR besar. Di pengawasan. Jadi anggaran pertahanan itu gak bisa dibilang gini, itu rahasia. Gak boleh anggaran pertahanan itu dibilang rahasia. Iya. Alutsista dibeli pakai uang rakyat. Iya. Apa yang mau dibeli mesti diterangkan kepada rakyat. Betul kan? Yang nggak boleh dan rahasianya itu cuma satu. Kapan digunakan, bagaimana menggunakan, dan cara-cara strategi menggunakan. Betul nggak? Tapi sekarang di era sekarang, lu nggak mungkin beli kapal induk diem-diem. Nggak ketahuan. Gede loh kapal induk itu. Makanya gue tadi kapal induk beneran ya, bukan kapal induk-indukan. Emang nggak bisa kita beli COD gitu? Gak bisa. Ya kan gue nanya, gue belum pernah beli kapal induk. Nanti jual Shopee. Ngomong, sumpah lu gue belum pernah beli kapal induk. Ya kan namanya juga nanya kan. Nah, jadi maksud aku, kalau itunya mimpinya itu benar. Tetapi menurut aku ada masalah yang harus Pak Prabowo pikirkan karena dia calon presiden ya. PR-nya Kemhan tuh banyak. Contoh tadi saya bilang operasi militer selain perang. Nomor 1 terorisme, kemudian radikalisme. Nomor 1, 2 antara itulah gue lupa yang mana duluan. Itu aja belum beres. Tiba-tiba kita mau tambahin pasal baru. Knalpot. Nah, udah gitu ya tentara itu kan harusnya tugasnya langsung ke sasaran inti. Jadi tentara itu kalau perang, lu nggak bisa minggir-minggir musuhnya di sana dia ke sini. Kalau itu namanya kampanye itu. Jadi harus ke intinya. Langsung intinya. Nah kalau ke intinya ada banyak pabrik knalpot brong. Kenapa lu bukan serbu knalpot brong pabriknya? Waduh. Kenapa malah keroyok orangnya? Keroyok orang yang lagi pawai dan udah ngomong gua mau pawai. Ini kalau ada pabrik knalpot lihat podcast kita deg-degan semua. Kan mau diundang-undang kan? Tahu dioperasi. Apa penculikan nanti dia? juga. Tapi yang lebih aneh lagi ya, soal knalpot ini kan undang-undangnya 2009 kalau dari KLHK. Saya lupa ya kalau dari Polri tahun berapa. Berarti kan dari era itu. Ya. Dan kalau nggak salah kemarin si Alaf tuh bilang, perasaan saya setiap ada pesta demokrasi selalu ada namanya gitu. Jangankan pesta demokrasi, tahun baru aja rame. Orang juga. Haji umroh aja knalpot brong. Iya. Problemnya itu ada teman saya, itu dia punya pasar malam di desa itu kan itu ada namanya tong setan. Ya. Itu kan isinya knalpotnya brong semua. Ya itu memang gitu. Sekarang berhenti deg-degan. Bener. Hanya mengganggu ketertiban. Ganggu ketertiban. Itu knalpot brong. Tapi kok malah jadi tontonan itu satu. Kedua bengkel samping rumah gua kalau lagi ngetes mesin kan. Wah. Itu juga sekarang gak terima orderan. Gak terima orderan gitu. Takut dikeroyok ya. Bukan, kalau aku bilang berarti mungkin bukan begitu juga. Mungkin kita kalau ada apa-apa gitu segera lapor ke angkatan darat terdekat. Kan mengganggu kedaulatan itu. Nah, hal-hal yang semacam ini Bu, apakah ini bukan berarti malah justru bikin mendowngrade marwah dan martabat dari TNI itu sendiri? Kenapa saya bersuara? Karena saya pikir loh, TNI Angkatan Darat yang aku tuh sedang berjuang dengan, kan gini kemarin itu ada masalah. Jadi Pak Menhan itu maunya strategi pertahanan itu strategi pertahanan Nusantara. Apa sih artinya? Pertahanan pulau besar. Jadi menurut aku tuh kayaknya Angkatan Darat di pulau besar tuh akan diperkuat. Baru ada laut dan udaranya. Tapi menurut aku itu jadi kayak mundur ke zaman habis Belanda. Kita kan habis Belanda itu TZMKO 3 mil laut. Terus Juanda 12 mil laut. Terus kepintarannya para kayak siapa ya? Kayak Pak Mokhtar Kusumaatmadja. Dan lain-lain kita jadi UNCLOS. Jadi seluruh Indonesia tuh kita tuh langsung mengawinkan dengan poros maritim dunia tadi, Pak Jokowi. Jadi akhirnya strategi pertahanan Nusantaranya adalah inward looking defense-nya, pertahanan ke dalamnya. Tapi keluarnya tadi makanya mesti punya kapal induk, mesti punya bomber dan lain sebagainya. Nah itu akhirnya menjadi hal serius kalau sekarang pemimpin kita ini atau presiden kita ini akhirnya cuma beli belanja, tapi nggak merubah doktrinnya. Iya. Karena kan harusnya senjata itu dibeli, doktrin berubah. Iya. Betul. Kalau dilihat dari rencana-rencana pertahanan itu kan keren-keren banget Bu ya. Tapi begitu lihat knalpot tadi jadi ngedrop ya. Kita ngomong soal kapal induk. Lah kok knalpot diurus. Jadi paham kan kenapa aku ngedrop banget. Ya. Biasanya kan gue ngajar tuh di kelas kan keren banget kan. Kamu tuh sekarang harus outward looking. Manusia yang disempurnakan yang akan lebih sempurna karena kamu harus merebut kemerdekaannya Ina dan itu. Bu izin Bu, saya sebenarnya kemerdekaan orang direbut, kemerdekaan kita sendiri direbut. Iya, betul juga. Bu izin Bu, saya ngelamar Bu. Saya ahli knalpotologi. Pakar baru di mata kuliah. Jadi aku tuh untuk nanti kalau ngisi kelas-kelas sesko nanti, aku jadi bingung apa nih ya? Kira-kira ancaman apa, threat apa
terkait dengan knalpot brong itu. Oh iya. Karena aku kayaknya salah tupoksi. Ini kalau Bu Koni sudah satir begini, ini pasti ada yang sekarang Ibu misalnya besok nih berangkat ngajar, masuk kelas tiba-tiba baru masuk ada yang gini Bu di belakang. Wang gitu. Pasti tuh murid bandel banget. Tanya Rin. Ini kemarin kan ya mungkin sudah waktunya ini ada kaitannya dengan mendadak ada pergantian apa? Semuanya perputaran. Bukan. Iya. Banyak sekali. Itu mau ngomong itu deh. Tiba-tiba mendadak di pucuk-pucuk itu diganti. Oh iya. Turun ke bawah juga banyak sekali ST ya. Apa TR kayak gitu. Ini apa sih Bu? Kita khawatir nggak sebagai rakyat jelata? Ya makanya saya bilang karena tadi Pak Presiden itu nggak mau mundur ketika anaknya ngotot maju. Itu kan susah untuk kita menilai ini tuh ada intervensi nggak menggunakan kementerian lembaga. Beneran netral nggak gitu? Nah, beneran netral nggak gitu. Itu kan makanya aku bilang harusnya kan kalau beliau pertama gini ya. Kenapa pamannya itu dihukum tapi hasil hukumannya ini atau apa ya hasil putusannya tetap jalan terus. Karena final mengikat. Karena final mengikat. Kalau alasannya itu karena final mengikat di situ harusnya ada yang kalah dong. Daripada kita semua bersuuzon. Kan kita dididik untuk usnuzon. Nah itu tadi kan Pak Jokowi kan selalu mengatakan bahwasanya udah netral kok. Bahkan lebih baik sekarang ini daripada 2014-2019. Saya tuh kok khawatir ya. Kalau sekarang saya kalau bilang Pak Jokowi ngomong begitu saya udah gak percaya lagi. Kalau kata Mas Butet kan itu apa namanya? Enggak, karena gini, ngomong gak cawe-cawe. Anak saya gak boleh maju dua-duanya. Untung aja gak ada. Tapi kita masih untung loh. Masih untung calon presidennya Pak Prabowo. Coba kalau calon presidennya Gibran, wapresnya Kaisang. Itu lebih kacau. Waduh. Itu bukan pesta demokrasi, pesta keluarga. Pesta keluarga. Yang datang keluarga semua dong. Tapi karena sudah nyindir-nyindir Pak Jokowi gitu ya. Saya coba ingin masuk ke pertanyaan selanjutnya soal Pak Jokowi juga. Karena belakangan itu memang ada banyak hal yang berbeda dari Pak Jokowi. Seperti tadi itu selalu berkebalikan gitu. Cawe-cawe ternyata ya gitu. Padahal istilah ini kan dulu kita sematkan ke PKS. Iya. Yang pelin-pelan. Kalau beliau gak cawe-cawe itu gue tenang loh. Kalau beliau gak cewek-cewek itu gue agak. Terus ya lanjut. Tapi dari anak. Terus. Belum selesai nih. Belum selesai. Apa tadi? Oke. Jadi Pak Jokowi sekarang ya belakangan kan Pak Jokowi itu ada beberapa video lah. Ibu mungkin belum sempat nonton juga. Jadi ketika Pak Jokowi datang itu bukan kan belum sempat nonton. Ada gambar Pak Jokowi dan keluarga saya udah balas nonton. Kacau. Sudah. Kok sama? Kok ibu setega itu? Jadi sekarang udah ada 4 orang dong. Oh gitu ya? Gak nanya-nanya. Lanjut. Jadi kemarin ketika Pak Jokowi datang itu disambut sama masyarakat yang pakai kaos Ganjar Mahfud dan gini. Di mana tuh? Di mana itu ya? Di Jawa Tengah. Purwokerto. Iya, pokoknya Jawa Tengah. Masyarakat tuh gini simbolnya PDIP gitu. Ada yang bilang sampai bahwa wah ini pengkhianat dan sebagainya. Padahal dari sisi survei katanya masyarakat tuh nggak peduli, nggak tahu soal MK, nggak tahu soal intervensi dan sebagainya. Tapi kelihatan kemarin tuh kayaknya tahu banget gitu. Masyarakat ketika menyambut Pak Jokowi itu lewat tuh langsung gini-gini. Seperti sengaja gitu. Seperti sengaja. Dan ada juga video yang ketika ada acara Pak Jokowi itu masyarakat keluar malah gitu. Kayak nggak mau datang gitu. Jadi diundang. Terus kemudian mereka masih pidato, pulang belum pidato. Oh masih pidato ya? Masih pidato terus keluar. Saya nonton Pak Jokowi kok hafal banget Pak Jokowi kapan masuk kapan keluar. ini saya kasih tahu. Gimana? Pengamat mantan. Ini kan pengamat mantan ini. Emang kalau orang benci bisa detil ya? Justru karena benci itu detil. Lu kayak mantan pacar gue dulu lu. Tiba-tiba jadi ahli sejarah. Mas ingat gak bulan Januari sore-sore jam 2 lewat 14 detik kamu janji ngajak nonton gak jadi. Itu udah 14 tahun lalu. Gitu. Ini karena Koni, maksudnya Ibu Koni kebetulan gak tahu gak nonton itu kan. Saya tahu. Dijelaskan. Jadi ternyata sekarang masyarakat itu sudah tidak seantusias dulu. Bahkan ketika Pak Jokowi masih pidato itu masyarakat banyak yang keluar. Bukan antusias, masyarakat tuh ilfil loh. Emang lu pikir masyarakat gak punya perasaan?
Tapi kata survei itu masyarakat nggak tahu tetap. Bicara perasaan ini udah dalam ini. Jadi 2 hal yang beliau lupa. Masyarakat tuh punya perasaan. Kedua gini ya, boleh power apapun dipakai gitu kan. Tapi Fox Day itu berlaku di seluruh dunia. Iya. Suara rakyat, suara Tuhan. Iya. Nah, jadi masyarakat sadar betul itu. Jadi mungkin ada apa dibagi, senang aja sembako, apa dibagi, ambil, uang dikasih, ambil. Kan kayak saya dengar ya, operasi ke Babinsa itu seluruh Indonesia dibagi motor. Iya, itu yang bagi siapa tuh? Ya, rakyat lah, itu kan uang rakyat. Ya, uang rakyat. Makanya ini penonton biar nggak salah paham, jangan dikira ini yang bagi itu uang rakyat. Bansos uang rakyat, motor untuk Babinsa itu dari uang rakyat. Oke, lanjut. Jadi kan itu kan udah dibagi dan itu kita makanya mesti yakin betul bahwa harus kembali ke rakyat. Ya. Lu sih ngomong rakyat, gue jadi lupa tadi ngomong apa. Rakyat punya perasaan. Rakyat udah jelas punya perasaan sama Fox Day itu. Jadi menurut aku nggak usah terlalu pede bahwa dengan punya aparat itu bisa dikendalikan. Mengendalikan enggak lah. Dan aku tuh lihat Indonesia ya kalau dari sisi spiritual salah kayak. Oke. Mami aku kan orangnya spiritualis banget dulu. Jadi aku kayaknya keturunan dikit lah. Kalau gue bisa sulap jadi kodok. Waduh. Jangan. Tolong. Boleh. Lumayan kan? Enggak tadi Pak, istrinya ya. Tolong. Aku pergi aja. Jadi maksud aku tuh jangan main-main karena menurut aku tuh Nusantara itu dijaga betul oleh para leluhur kita. Jadi jangan bermain-main. Apalagi jangan ber-PHP. PHP akan jadi negara poros maritim dunia. Itu akan bikin kekuatan ini gitu. Tapi semuanya hanya janji-janji dan sekarang bukan poros maritim tadi malah jadi poros. Kenapa tadi? Kenapa brong itu? Tadi kan gini loh. Menurut saya memang pemerintah saat ini semuanya punya. Cuma 2 dia gak punya. Perasaan sama malu. Gak punya perasaan mah gak punya malu. Fatsun. Yang saya bilang fatsun politik. Fatsun politik ini. Bahasa kerennya kita kan mesti sok-sok keren dong. Iya. Emang Gibran aja mesti ngapalin apa? Gua juga bisa ngapalin. Tapi bukan nih, ada pertanyaan menarik ini. Jadi kan dengan situasi seperti sekarang, ada tindakan aparat yang mengkeroyok warga, terus kemudian beberapa pelanggaran tadi. Dan Bu Koni tadi juga bilang bahwa Pak Jokowi itu sebaiknya mundur atau cuti. Cuti jauh tapi ya kalau bisa ke Israel atau kemana gitu Palestina. Kejauhan. Bentar Bu. Masa cuti paket hiburan? Paket liburan. Trip Eropa. Kalau itu ya saya just tip. Jasa titip barang. Tapi dengan situasi seperti sekarang, mungkinkah Pak Jokowi itu masih ada peluang nggak Pak Jokowi itu bisa mengakhiri pemerintahan ini dengan soft landing? Dengan husnul khotimah. Saya udah nggak ngurusin dia mau soft landing, mau crash landing, mau kebakaran. Udah nggak saya urusin. Beliau tuh presiden kita Bu. Memang, tapi gini kalau presiden harusnya tuh yang gini ya. Justru kelihatannya dengan memperjuangkan Dek Gibran. Saya selalu manggilnya Dek Gibran. Menunjukkan saya lebih senior. Bukan nak ya, bukan nak. Enggak mau saya punya. Cut ya. Tapi mereka aja. Kalau seorang ibu sudah menggunakan hatinya menyikapi sebuah permasalahan, yang keluar tadi dari hati nurani. Nah kan jadi goro-goro gitu loh. Jadi itu sebuah ungkapan kejujuran. Jadi bisa jadi crash landing ini. Iya kan bisa jadi landingnya nggak udah kayak drakor crash landing on you. Kalau lihat situasi ini terakhir aja closingnya karena Bu Koni sibuk banget. Ini apa yang bisa disampaikan Bu Koni untuk rakyat IDU TV, para jelata anak muda, ya penonton kita rata-rata anak muda terhadap Pilpres ini. Mereka harus bagaimana? Mereka harus gimana? Mereka ini sibuk mikirin anak muda, anak tua, jelata, tidak jelata, pokoknya siapapun yang merasa penduduk Indonesia, tinggal di Indonesia, kita harus kawal pesta demokrasi ini sebaik-baiknya. Harus kita kawal, kita tuh punya pemimpin yang sebenar-benarnya. Karena tantangan ke depan ini ngeri banget loh. Aku tuh bingung kita ngeributin knalpot bro, karena orang tuh ngeributin gabung sama BRICS. Lebih keras lagi. Ya. Jadi keren nih, gimana nih Global North terlalu menguasai dunia gitu kan. Iya kan. Kenapa tiba-tiba Rusia bergabung dengan Cina dengan Brasil dengan Arab sekarang gitu. Kenapa kita gak ngurusin itu malah ngurusin knalpot bro gitu kan. Jadi memang PR kita tuh rakyat tuh tolong dikawal karena memang betul
Itu dari ngomong dunianya, belum ngomong kawasan. Kawasan itu sudah jelas diprediksi oleh Lemhanas. 2037 kita akan jadi spillover dari perang Cina dan Amerika. Wah. Kan nggak seru dong, kayak kita nanti Gaza, Indonesia jadi Gaza gede banget nih. Untuk perang kita langsung. Kita mau ngungsi kemana? Karena orang Palestina akan bilang free Indonesia pasti. Wah. Kita kan ribut free Palestine. Belum tentu ada yang ngomong free Indonesia. Belum tentu. Yang ada kita sekarang Rohingya datang rame-rame. Iya juga ya. Nah itu tadi kayaknya mesti kita dalemin banget ya. Bahwa apapun yang terjadi saat ini kita harus mengawal pemilu ini menjadi jujur dan adil. Karena kalau enggak itu kenapa tadi akan jadi presiden? Kenapa jadi presiden? Jadi ibu negara aja. Bukan. Prabowo Brong namanya.